Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji kajian hermeneutika, yakni tafsir ayat gender ala Aminah Wadud, perspektif hermeneutika Gadamer. Gadamer adalah salah satu tokoh hermeneutika kelahiran tahun 1900 sampai tahun 2002. Beliau ialah seorang filsuf Jerman dengan karya monumentalnya Wahrheit und Methode atau Kebenaran dan Metode. Beberapa teori pemahaman yang dimiliki Gadamer antara lain teori kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah, teori prapemahaman, teori penggabungan atau asimilasi horizon, teori penerapan atau aplikasi. Selanjutnya Aminah Wadud. Aminah Wadud terlahir beragama Kristen Ortodoks, kemudian memutuskan menjadi mu'alaf pada tahun 1972. Kontribusi terpenting dari Wadud dalam kaitannya dengan wacana Al-Quran dan tafsir adalah upaya untuk memperlihatkan kaitan teoritis dan metodologis, khususnya antara penafsiran Al-Quran dengan hal-hal yang memunculkannya. Beberapa fokus yang menjadi konsentrasinya adalah apa yang dikatakan Al-Quran, bagaimana Al-Quran mengatakan, dan apa yang dikatakan terhadap Al-Quran dan siapa yang mengatakan. Pertanyaan-pertanyaan ini membawanya pada kritik terhadap penafsiran tradisional mengenai teks-teks tentang perempuan dalam Al-Quran. Berangkat dari kritik ini, Wadud kemudian berupaya mengajukan gagasan pemikiran, kerangka kerja, metodologi, dan tentu saja penafsirannya terhadap Al-Quran. Berbicara tentang awal mula penciptaan perempuan, tidak bisa dilepaskan begitu saja dari konsep penciptaan manusia yang sudah dipahami selama ini. Pendapat yang berkembang di masyarakat saat ini adalah bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa asal-usul perempuan berbeda dengan laki-laki. Jika laki-laki diyakini berasal dari sumber yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan, yakni tanah, sedangkan perempuan tidak. Jika laki-laki diakui memiliki eksistensi diri yang sempurna, sedangkan perempuan tidak. Konsekuensi ini muncul karena perempuan diciptakan dari sumber yang tidak sempurna pula, yaitu bagian dari laki-laki. Pendapat seperti ini bukanlah muncul dengan tiba-tiba atau tanpa dasar sama sekali. Salah satu dasar yang paling kuat yang dimunculkan oleh pendukung pendapat ini adalah Quran Surah An-Nisa ayat 1. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa awalnya Tuhan menciptakan laki-laki dari sumber yang satu, kemudian baru diciptakan perempuan dari sumber atau bagian dari diri laki-laki. Dalam mencermati ayat tersebut, mufasir klasik cenderung menafsirkannya dengan mengacu kepada hadis Nabi yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, seperti Ar-Razi dalam tafsir Mafati Al-Ghaib, yang menyatakan bahwa makna dari kalimat khalaqakum min nafsin wahidatin dapat dicermati dari beberapa hal. Pertama, bahwa kalimat ini menegaskan bahwa penciptaan seluruh umat manusia adalah berasal dari manusia yang satu. Kedua, penciptaan manusia dari diri manusia yang satu memberikan dampak tersendiri bagi kelangsungan kehidupan umat manusia. Yang ketiga, jika manusia mengetahui bahwa mereka berasal dari diri manusia yang satu, niscaya mereka akan merasa sederajat, tidak ada kesombongan dan keangkuhan antara yang satu dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka akan menampilkan sikap tawadu dan akhlak yang baik. Namun demikian, terlepas dari penjelasan di atas, Ar-Razi juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ungkapan nafsin wahidatin sesungguhnya adalah Adam alaihissalam. Pendapat para mufasir klasik di atas tidak bisa diterima oleh Wadud. Alasannya
Alasan utamanya adalah karena pendapat mereka tersebut sangat merugikan bagi pihak perempuan. Dengan pemahaman seperti itu, terkesan bahwa status perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Dalam konteks inilah, dia berpendapat bahwa perlu adanya reinterpretasi terhadap ayat tersebut. Secara rinci, Wadud membahas ayat tersebut dengan analisis teks, komposisi bahasa. Terlebih dahulu, dia melakukan analisis secara mendalam terhadap kata kunci dalam ayat tersebut, terutama nafs dan zauj. Kata nafs yang diartikan dengan diri secara konseptual, menurut Wadud, mengandung makna yang netral, tidak mengacu kepada jenis kelamin, jadi bisa digunakan untuk laki-laki atau perempuan. Beliau menegaskan bahwa dalam catatan Al-Quran tentang penciptaan, Tuhan tidak pernah merencanakan untuk memulai penciptaannya berdasarkan jenis kelamin. Al-Quran juga tidak pernah memberikan penjelasan bahwa asal-usul umat manusia adalah Nabi Adam. Bahkan, Al-Quran tidak pernah menyatakan bahwa Allah memulai penciptaan umat manusia dengan nafs Adam. Pemahaman yang netral sepertinya telah terabaikan selama ini, sehingga memberikan implikasi yang tidak setara terhadap asal-usul penciptaan laki-laki dan perempuan. Kata zauj bagi Wadud sangat berperan untuk menggiring pemahaman mufasir klasik tentang konsep penciptaan yang diskriminatif terhadap perempuan. Karena itu, beliau tertarik untuk menganalisis secara lebih mendalam. Menurutnya, Al-Quran menggunakan kata tersebut adalah untuk menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah secara berpasangan. Karena itu, esensi dari penciptaan yang berpasangan itu adalah untuk saling melengkapi. Setiap anggota pasangan mensyaratkan adanya anggota pasangan lainnya dan keduanya berdiri atas dasar hubungan tersebut. Seorang lelaki baru bisa dikatakan suami jika dikaitkan dengan istri. Keberadaan dari salah satu anggota pasangan ditentukan oleh anggota pasangan yang lainnya. Konsep pemikiran yang demikian menurutnya melahirkan sebuah pemahaman bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan sebagai sebuah pasangan merupakan bagian rencana Allah. Dengan kata lain, antara kedua bagian dalam pasangan tersebut sama pentingnya. Tidak ada pernyataan Al-Quran bahwa bagian pasangan yang satu, dalam hal ini laki-laki, lebih penting dari pasangan yang lain, dalam hal ini perempuan. Hanya saja, memang Al-Quran membedakan antara pasangan laki-laki dan perempuan tersebut secara biologis, semata-mata adalah untuk menjalankan fungsi masing-masing sebagai unsur pasangan yang saling melengkapi. Uraian Wadud di atas secara implisit sejalan dengan konsep pemahaman teks yang dikemukakan oleh Gadamer dalam teori hermeneutiknya. Tidak dapat diingkari bahwa Wadud sangat mementingkan latar belakang seorang pembaca atau penafsir ketika menafsirkan Al-Quran yang disebut dengan istilah prior text. Hal ini terlihat secara eksplisit pada dirinya sendiri bahwa latar belakang keilmuan, intelektual, sosial, dan budaya yang melingkupinya telah menjadi titik tolak pertama baginya dalam memulai penafsiran. Hal inilah yang disebut oleh Gadamer dengan istilah keterpengaruhan oleh sejarah.